ya. Itu kan si permintaan Habib Rizik untuk suaka ke Jerman, karena mereka dengar YouTube-nya kita kan. Harusnya ya, waktu begitu dengar YouTube-nya kita, beneran akhirnya minta apply ke sana, ya kan, apply ke Jerman kan. Tetapi kan itu sebenarnya sebuah meta komunikasi bahwa Eropa ingin tahu apa yang terjadi. Terlepas dari apa Jerman tidak akhirnya tidak memberikan suaka, oh, informasi A1 ya, ini informasi semua. Jerman tidak memberikan suaka, nggak mau. Diminta datang, tapi nggak mau, karena ternyata tidak ada kepentingan apapun. Ya kan? Nah, sekarang Amerika, ya, Amerika yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Anies. Ini A1, dukungan Amerika terhadap Anies. Mengapa bukan ke Jokowi? Pilpres 2024, Pilpres dan Pilkada serentak 2024, ya, ini Indonesia nyata menjadi proksi, ya, proksi Amerika dan proksi Cina. Perangnya di Indonesia, saudara. Mampus kau. Mampus, saudara. Anda, kalau Anda tidak ambil sikap dari sekarang, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan Anda teguh, Anda masih mau sok-sokan Arab. Kenapa? Gayamu yang sok-sokan Arab itu yang akan digunakan oleh bangsa lain untuk kendalikan Anda. Ya kan? Sementara Arabnya sendiri nggak merasa bangga Anda mengambil budaya Arab, orang Arabnya aja nggak bangga, saudara. Anda mengambil budaya Arab sebagai budaya Indonesia. Orang Arabnya aja nggak bangga. Tapi Amerika tahu, ini pasar. Karena Amerika itu paling jago branding. Ini pasar, bisa berjualan. Ya kan? Agama bisa jualan. Dimodalin kalau perlu orang-orang agamanya. Ya, Anies ini kan lagi dimodalin karena Amerika. Jangan bilang enggak ya. Oh, ini dulu saya masih dengar nih ya. Tetapi ya, ini bukan hanya bahasa meta komunikasi. Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora, luar biasa. Tema malam ini, rencana rahasia untuk makar, dibongkar di tempat ini, saudara ya. Sedem ya, saudara ya. Jadi pertemuan-pertemuan kita dengan ini ya, sumber-sumber A1. Wah, ngeri, saudara ya. Saya punya sumber-sumber A1 ini ya. Saudara, banyak orang takut ya, nanti kalau kerusuhan orang Cina bagaimana? Nggak akan, saudara ya. Nggak akan terjadi. Ya, karena intelijen sudah semua ya. Lihat ya. Kalau berani mau kerusuhan 98 lagi itu ya, wah, Indonesia bisa langsung bubar, saudara. Kalau sekali lagi terjadi kerusuhan 98, Indonesia langsung bubar itu, saudara. Karena bagaimanapun juga, ya, Cina yang paling dirugikan. Negara Cina yang paling dirugikan kalau terjadi kerusuhan di Indonesia. Apalagi kalau sampai terjadi pembakaran infrastruktur. Anda nggak main-main ya. Beberapa negara udah dicaplok sama Cina, saudara ya. Dulu pernah kita bahas ya, khusus perekonomian ini ya. Dulu pernah kita bahas ya. Makanya, saudara, mengapa Amerika akhirnya mendukung Anies? Ini mah itu bukan ini, saudara ya, bukan 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 bohongan, itu beneran, saudara ya. Kenapa Amerika mendukung Anies? Ya, mau orang yang di Amerika boleh nggak setuju ya terserah, itu info A1 ya, jangan ngomong nggak, ini info A1, saudara. Memang dukungan kepada Anies dari Amerika. Ya, sampai saya pernah ngomong, ada satu sumber kami lah ya, salah satu sumber saya. Cuma apa Mas Anies bisa menang? Dia bilang begitu. Oh, jangan lupa, saya mengingatkan kan, jangan lupa. Siapa yang menyangka Anies menang pilihan gubernur? Tiba-tiba nyalip di tikungan. Sama nih dengan ceritanya Amerika. Mengapa Surya Paloh bisa dukung Anies? Mengapa Amerika mendukung Anies? Karena Indonesia pro ke Cina, saudara, nggak pro ke Amerika. Itu udah jelas banget, clear banget. Ya, karena Jokowi, Amerika tidak respect sama Jokowi. Jokowi lagi pidato ditinggal pergi kok sama Obama kok. Iya kan? Apakah Joe Biden respect sama Jokowi? Enggak juga. Sehingga Jokowi sebagai seorang yang bermartabat, ya kalau kamu tidak respect sama saya, ya saya juga malas sama kamu. Ya kan? Jokowi bukan produk penjajahan loh, saudara ya.
Jokowi itu independen loh dia. Dia seorang pengusaha loh. Ya, dia seorang pengusaha yang bangkit dari kemiskinan. Saya tahu rasanya yang seperti itu ya. Dari miskin terus dia jadi orang kaya, saudara. Dia punya pride, saudara ya. Dia harga diri. Nggak main-main itu ya. Orang kalau dari orang kere, Jokowi kan orang kere, tinggalnya di tepi sungai itu kan, kalau lihat lihat biografinya kan. Orang yang nggak jelas lah, masa lalunya aja nggak jelas kan, masa kecilnya aja kan nggak jelas. Tapi kemudian dengan segala keberuntungan dan segala ininya dia, kerja kerasnya, dari orang yang kere sampai jadi pengusaha yang sukses loh, saudara. Orang-orang itu, saya kenal orang-orang ini, orang-orang yang punya pride, saudara. Anda nggak bisa main-main sama orang-orang seperti ini, saudara ya. Nggak bisa. Kecuali dia anak orang kaya, apa segala macam, ya dia mungkin ya, cuman sombong tapi nggak ada isinya. Tapi kalau Jokowi itu dari kere ya, saudara, dari nggak punya apa-apa, sehingga dia bisa sampai berhasil itu nggak main-main, saudara. Kalau Sandi itu namanya, Anies itu beda. Kalau Jokowi itu benar-benar dari nol. Prabowo nggak dari nol, saudara. Ya, orang tuanya juga orang yang punya duit, kakeknya pun punya duit, orang tuanya orang punya duit. Jauh dengan Jokowi saya bukan muji-muji Jokowi ya, tapi saya lagi cerita kondisinya, ya, secara psikologisnya dia. Sehingga ketika dia kok pidato lalu ditinggal sama Obama, saya tahu perasaannya seperti apa ya begitu ya, kurang ajar. Saking negaraku masih kere. Begitu pulang dia langsung merapat ke Cina. Iya kan, begitu dia ditinggal sama Obama kan dia merapat ke Cina langsung. Gila-gilaan. Iya, Cina gayung bersambut, saudara ya. Cina kan cari market baru. Dia cari pengaruh untuk yuannya dia, ya kan, untuk mata uangnya dia. Makanya akhirnya Cina bukan hanya mengirim investasi, itu sistemnya bukan hutang loh, saudara ya, investasi loh. Beda ya. Artinya Cina membangun di Indonesia. Indonesia dibangun dengan biaya dari Cina. Nah, yang membayar nanti daerah, ya kan, Pemda. Di mana? Di Papua, Pemda Papua. Ya semua yang menikmati ya yang lokal itu yang membayar nanti infrastruktur itu, saudara. Itu investasi dan itu jangka panjang. Makanya Cina nggak mau Indonesia bubar. Kalau Indonesia bubar, Cina pusing, saudara ya. Walaupun pasti sudah diperhitungkan, tapi pasti pusing. Amerika nggak mau Indonesia bubar, maunya Indonesia perang, saudara. Tapi jangan bubar, ya. Kenapa kalau perang? Ini info A1, saudara ya. Senjatanya yang suplai Amerika, utamanya dari Amerika pasti. Anda pikir itu yang katun-katun yang mencaci maki Mamarika, Wahyudi, mereka di belakangnya diduitin sama Amerika, saudara. Ya kan, macam ISIS dulu, Taliban kan dulu diduitin sama Amerika, terus tiba-tiba jadi lawannya Amerika. Sama, Islam di Indonesia juga sama, yang radikal-radikal itu dibiayai dari Amerika, kayak chaos, ya kan, lalu duitnya, ya kan, diputer-puter, dikorupsi. Kalau negaranya jadi chaos, kalau Anies sampaikan kan negaranya chaos, Amerika senang, ya kan? Amerika bisa survive karena negara-negara chaos. Makanya Amerika bisa survive sampai dengan sekarang dengan beban hutang yang begitu luar biasa, ya kan? Karena negara-negara yang chaos. Hukum kekekalan energi, saudara ya. Kalau di sini kurang, di sana nambah. Di sananya kurang, ya di sininya nambah. Dan begitu aja, balance, harus selalu balance. Beda dengan Cina. Bukan karena saya orang Cina ya, nggak ada urusannya, saudara ya. Cuman kita lagi cerita fakta. Ya, saat ini Cina yang menginvestasi besar-besaran di Indonesia. Dan investasinya itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, saudara. Ya, dari mulai industri kecil, industri rumah tangga, sampai industri raksasa, semuanya ada, dari elektronik, ya, sampai yang kecil-kecil. Dari jalan raya sampai bandar udara, airport.
Lalu Cina kirim tenaga kerja, ya kan? Tenaga kerjanya siapa? Ya kita nggak tahu saudara itu siapa. Oh, tentara ya bisa jadi, jangan main-main. Bisa jadi tenaga kerja dikirim sini adalah tentara. Sangat mungkin sekali, jangan ngomong enggak, dan itu haknya Cina untuk mengirim siapa saja, saudara. Haknya Cina untuk mengirim siapa saja. Ya, waktu Jepang menginvasi Cina, yang dikirim pekerja-pekerja tentara juga, tentara Jepang itu, saudara ya. Begitu terjadi perang, mereka cuma tinggal ganti baju tuh orang-orang Jepang di Cina itu. Langsung ternyata mereka dai Nippon semua, saudara ya. Nah, itu sama digunakan oleh Cina masuk ke Indonesia. Ya kirim buruh tenaga kerja semua, tenaga kerja. Ya. Oh, sekarang Indonesia saja, militernya saja punya punya ada sen tempur, tapi juga ada yang sen konstruksi, saudara ya. Mereka bisa tukang bangunan segala, ada tentara, saudara ya, tentara Indonesia. Itu yang di Koramil itu kan, ada yang tukang bangunan, ada yang montir. Indonesia saja bisa kepikir begitu, apalagi orang Cina yang penduduknya 1,5 miliar. Tentara-tentaranya itu ya tukang bangunan, tentaranya itu ya arsiteknya, tentaranya itu ya tukang orang-orang yang terjun di masyarakat, tapi mereka dilatih sebagai tentara dan mereka dipakai untuk tenaga kerja di Indonesia. Dan kalau sudah di Indonesia terjadi kerusuhan, mereka cuma tinggal ganti seragam. Senjatanya dari mana? Oh, senjata mah gampang. Oh, itu Papua senjatanya dari mana itu? OPM. Ya kan? Itu grupnya Santoso senjatanya dari mana? Ya, dari Pindad kan ternyata kan. Gampang loh, Indonesia itu masih gampang disogok kok, orangnya masih gampang disuap kok, gampang dibeli kok orang Indonesia itu. Ya kan? Dari zamannya Islam masuk Indonesia itu kan orang Indonesia paling gampang dibeli kan. Orang Nusantara ini kan udah dibeli. Wanipiro kan, makanya sampai ada jin itu kan, jin Wanipiro. Gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah antropologi, ya kan? Sebuah citra antropologi bangsa. Iklan TV itu ya, yang Anda nonton iklan TV, sinetron-sinetron, itu adalah antropologinya Indonesia di zaman ini, saudara. Nanti kalau Anda tengok filmnya Gali dan Ratna, itu adalah antropologinya Indonesia di zaman mereka, tahun 70-an. Ceritanya Gali dan Ratna itu ya. Kalau Anda tengok lagi kejadian lagi ya, film-film kuno yang lama-lama itu yang angkatan 50-an ya, itu juga antropologi mereka. Setiap masa Anda baca karya-karya sastranya si siapa itu Khairul Anwar segala macam, itu adalah karya sastra zaman itulah antropologinya mereka. Sastra-sastra yang dibuat itu antropologinya. Kalau Anda lihat zamannya W.R. Supratman, ya itulah antropologinya mereka. Ya, zaman itu ya, lagu-lagu yang diciptakan, mereka lagu-lagu yang semi itu ya, lagu-lagu yang Hawaiian begitu apa, model-model lagu-lagu Portugis gitu ya. Bahkan lagu Indonesia Raya sama lagu Rayuan Pulau Kelapa itu kan sebenarnya lagu dari bahasa Portugis kan. Ya Anda nggak tahu ya. Lagu Indonesia Raya itu bukan Indonesia Raya langsung ada begitu di pengunjung, enggak. Itu terjemahan dari bahasa lain loh, saudara. Bukan terjemahan. Lagunya dipakai, liriknya diganti. Lagunya diambil, apa namanya, notasinya, tetapi liriknya diganti. Rayuan Pulau Kelapa juga sama ya. Rayuan Pulau Kelapa juga sama. Sama diganti, saudara ya. Kalau ada di sini malah ya. Saya nggak siapin lagunya ya. Coba kalau saya putar, nanti kita kena strike ya. Jadi kalau rencana-rencana makar itu sekarang ini ya, pertempurannya sebenarnya adalah kalau di zaman Soekarno adalah Rusia dengan Amerika, ya sekarang ini Cina dengan Amerika, saudara. Perang perang perangnya di Indonesia. Nah, itu yang Pak Tobing dulu bilang itu ya, yang namanya di remote itu ya. Itu yang namanya proxy itu lah, ini Indonesia lagi jadi proxy sekarang ini. Ini nyata sekali nih. Pilpres 2024, Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Ya, ini Indonesia nyata menjadi proxy. Ya, proxy Amerika dan proxy Cina. Perangnya di Indonesia, saudara. Mampus kau. Mampus, saudara.
Anda tidak ambil sikap dari sekarang, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan Anda teguh, Anda masih mau sok-sokan Arab. Kenapa? Gayamu yang sok-sokan Arab itu yang akan digunakan oleh bangsa lain untuk kendalikan Anda. Ya kan? Sementara Arabnya sendiri nggak merasa bangga Anda mengambil budaya Arab, orang Arabnya aja nggak bangga, saudara. Anda mengambil budaya Arab sebagai budaya Indonesia. Orang Arabnya aja nggak bangga. Tapi Amerika tahu, ini pasar. Karena Amerika itu paling jago branding. Ini pasar, bisa berjualan. Ya kan? Agama bisa jualan. Dimodalin kalau perlu orang-orang agamanya. Ya, Anies ini kan lagi dimodalin karena Amerika. Jangan bilang enggak ya. Oh, ini dulu saya masih enggak nih ya. Tetapi ya, ini bukan hanya bahasa metakomunikasi. Kalau teman saya kemarin, sumber saya bilang adalah namanya bukan metakomunikasi. Sebentar. Terus saya bilang itu metakomunikasi, tapi dia bilang bukan, itu kan adalah sinyal, bukan sinyal ya. Saya lupa namanya, dia sebut satu kata ya. Tapi yang lebih tepat adalah metakomunikasi. Ya, karena di Indonesia, politik Indonesia itu mengenal bahasa metakomunikasi. Apakah metakomunikasi? Ya, metakomunikasi adalah komunikasi tanpa Anda harus menyampaikan dengan lisan. Ya, tanpa Anda harus menyampaikannya dengan lisan secara hurufiah. Misalnya nih, Jokowi ternak kodok, ya kan? Cebong, nah, itu kan? Nah, itu bahasa metakomunikasi, cebong, ya kan? Nah, lalu kodoknya mati semua, itu bahasa metakomunikasi lagi, ya. Itu namanya metakomunikasi. Jokowi dengan Megawati, ya, itu kalau ngomong pakai bahasa metakomunikasi itu, saudara. Apalagi Megawati paling sering menggunakan jargon-jargon metakomunikasi itu ya. Metakomunikasi bahasa isyarat, bukan isyarat. Kalau isyarat kan kasih kode, enggak. Pokoknya saya ngomong, kamu kudu ngerti, kudu nyambungnya ngomongnya pakai itu lagi. Nah, Indonesia itu sangat syarat dengan metakomunikasi, termasuk ketika Jerman datang ke markasnya Habib Rizik. Ya, itu kan si permintaan Habib Rizik untuk suaka ke Jerman, karena mereka dengar YouTube-nya kita kan. Harusnya ya, waktu begitu dengar YouTube-nya kita, beneran akhirnya minta apply ke sana, ya kan, apply ke Jerman kan. Tetapi kan itu sebenarnya sebuah metakomunikasi bahwa Eropa ingin tahu apa yang terjadi. Terlepas dari apa Jerman akhirnya tidak memberikan suaka, informasinya satu ya, ini informasi semua. Jerman tidak memberikan suaka, nggak mau. Diminta datang, tapi nggak mau, karena ternyata tidak ada kepentingan apapun. Ya kan? Nah, sekarang Amerika, ya, Amerika yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Anies. Ini A1, dukungan Amerika terhadap Anies. Mengapa bukan ke Jokowi? Ya kan? Ya, dalam hal ini mungkin Anda bisa komentar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.